Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Anda sudah berkenan mampir di channel ini. Dan saat ini saya sedang berada di Lorong Teladan, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutong, Kota Jambi. Pada kesempatan hari ini saya akan coba nge-review ini produksi rumahan Rempey Ilham. Dan tempat rumah produksi ini berada di lorong ini, di mana Rempey Ilham ini sudah terkenal di berbagai daerah, bahkan di luar provinsi Jambi. Dan kenapa saya tertarik untuk review usaha Rempey Ilham ini? Karena ini semua pekerjanya ibu-ibu dan dimotori oleh seorang emak-emak yang luar biasa, yang dulu merintis dari jualan ke toko-toko kecil hingga bertahan sampai dengan kondisi seperti saat ini. Bahkan di tengah kondisi pandemi ini, usaha Rempey Ilham ini masih terus eksis, bahkan tetap melakukan produksi dan pengiriman ke berbagai swalayan dan keluar daerah. Kita akan coba bertanya kepada pemiliknya langsung. Rumahnya berada di lorong ini. Kita sudah sampai di rumah produksinya Rempey Ilham. Ini kita akan coba masuk ke dalam untuk bertemu ownernya. Ya, terlebih dahulu kita lihat, kita cuci tangan dulu di sini, tetap safety dong. Oke teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Semoga kita tetap terhindar dari wabah COVID-19. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam. Halo, assalamualaikum Bu. Salam. Iya, dengan Bu Zaitun? Ya, saya sendiri. Iya, ini apa kabarnya Bu? Sehat, alhamdulillah. Iya, ini lagi ngapain ini Bu? Lagi nyusun-nyusun. Iya, Mas. Ngomong sudah cuci tangan belum? Oh sudah Bu, depan aman, aman. Alhamdulillah, syukurlah. Iya. Protokol kesehatan tetap aman Bu. Insyaallah. Ini lagi nyusun-nyusun mau Iya. ke mall besok. Ini tetap produksi Bu hari ini Bu. Insyaallah tetap produksi sampai Sabtu tetap produksi. Nah, kita jadi penasaran nih Bu, meski di tengah pandemi COVID-19 di mana banyak ekonomi dihantam, tapi ini Rempey Ilham kita tetap eksis dan melakukan produksi ini Bu. Ini teman-teman ini ada berdampak nggak Bu? Kalau yang namanya berdampak ya tetap, tapi sekitar 20% lah dampaknya ke usaha saya. Karena kan di masa pandemi kita harus pintar-pintar inovasi. Kalau cuma kacang terinya sudah biasa, jadi kita inovasi bikin pedas, varian ini, varian itu. Nah itu teman-teman, jadi ibu ini emak-emak yang luar biasa yang tetap melakukan inovasi meskipun di tengah pandemi COVID ini. Dan karyawan kita ada yang kena imbas nggak Bu? Dikurangi atau gimana Bu? Kalau karyawan sih sebenarnya tidak ada dikurangin. Kemarin mereka pas bulan habis Lebaran, satu orang mengundurkan diri, yang satunya sakit. Jadi langsung saya dapat lagi dua orang, jadi masuk lagi dua orang, jatuhnya yang baru 4. Jadi sekarang ini posisinya sudah 18 karyawan. Oh, berarti tetap bertahan ya? Bertahan, nambah malah. Mau nambah malah luar biasa. Nambah 2 orang posisinya. Di luar sana di perusahaan yang besar malah pengurangan Bu. Di Rempey Ilham malah nambah gitu. Nambah, alhamdulillah. Bu, kita akan kepo ini Bu, seperti apa proses produksi Rempey Ilham ini Bu. Boleh Bu? Boleh, silakan. Nah, ini Kun mau yang making untuk kirim ke Bengkulu, pengirimannya ke Lampung, ke Palembang, Pekanbaru. Ini khusus bagian pengemasan Bu ya, packing Bu? Pengemasan, packing itu yang nyeler. Ini ada bagian masing-masing Bu? Ada bagian masing-masing, ini bungkus. Nah ini yang admin ini bagian ininya. Hai Mas admin. Sehat Mas? Sehat. Oke, lanjut Mas. Oh, berarti memang sudah ada ruang khusus untuk administrasinya Bu ya? Sudah. Luar biasa. Bu, ini
ini biasanya bisa dikemas berapa kemasan dalam sehari, Bu? Ya kurang lebih 1.000 bungkus hampir per hari. 1.000 bungkus, Bu? Ya tempe sama peyek. Dimulai dari jam berapa, Bu? Kalau yang bagian bungkus dimulai dari setengah 9. Setengah 9 sampai? Ya. Sampai jam 4. Mulai jam 4 selesai, lagi tinggal beres-beresin setengah 5 lah. Jam 5 paling. Ada berapa macam ini, Bu, yang kita produksi ini, Bu? Pertama peyek kacang, peyek teri, itu bumbunya bumbu yang ada di Langkok, kita orang Jambi khas. Kedua peyek kacang, peyek teri tapi bumbunya kencur, pakai kencur tidak pakai kunyit. Ketiga di sini ada tempe putih yang sagu yang biasa disebut, sama tempe yang koin yang petak. Peyek juga variannya juga ada peyek jagung pedas, ditopeng ikan teri, peyek daun kates pedas, sama sayur sawi vegetarian. Itu yang lebih dominan dicari masyarakat itu yang mana biasanya, Bu? Kalau untuk masyarakat biasanya peyek kacang, peyek teri. Ini kan kalau yang bumbu kencur ini baru, tapi alhamdulillah lancar juga. Oke, kita lihat dulu bagaimana proses. Ini peyek apa nih, Mbak? Peyek teri. Peyek teri. Ini peyek teri. Ini jenis peyek apa? Jagung. Oke, jagung. Nah, teman-teman, ini banyak varian dari peyek Ilham. Tentu sangat mudah ditemui, ada di swalayan-swalayan terbesar di Kota Jambi. Oke, Bu, kita jadi penasaran nih seperti apa proses produksi dari pembuatan peyeknya. Boleh kita lihat dari bagian produksi, Bu? Kita akan lihat langsung seperti apa proses produksi rempeyek Ilham. Nah, ini rame banget. Assalamualaikum. Iya. Ini proses awalnya. Bumbu mereka ngeracik. Ini bumbunya sudah dibuat sendiri langsung, Bu? Ya, tadi pagi saya buat sendiri. Tinggal mereka meraciknya aja, ngaduknya apa yang mau ditambah-tambahin. Ini bumbunya. Ini sudah bumbu sudah siap, Bu, ya? Tinggal diracik aja nih. Diracik. Udah ini bumbu yang sebelah sana bumbu tempe. Oke, kita lihat ini si Mbak semangat betul ngaduknya. Iya. Iya. Udah lama, Mbak? Kerja sini? Iya. Udah lama. Gimana, Mbak, perasaannya dengan kita di Rempeyek Ilham nih, Mbak? Senang lah. Bantu. Ada aktivitas sehari-hari lah ya? Iya. Alhamdulillah. Untuk rumah. Bisa untuk bantu-bantu perekonomian di rumah, Mbak, ya? Iya. Oke, semangat, Mbak, ya? Oke. Nah, ini bagian penggorengan, Bu, ya? Yang goreng. Nah, ini yang peyek kacang, itu yang teri. Ini khusus, ini yang bulat. Oh, ada lagi kita pokoknya pinter-pinter, Mas. Selagi pandemik, alhamdulillah ternyata laris. Orang seneng mungkin ya bulatnya besar-besar. Nah, ini seharinya dia sendiri yang dia khusus megang yang bulat. Ada spesialisnya, Bu, ya? Ada, masing-masing. Oh, iya. Gimana, Mbak? Anget, Mbak? Ketawa Mbaknya. Nah, ini, Bu, berarti kan saya lihat ini masih manual semua nih, Bu, ya? Iya. Masih manual semua, Mas. Dari dulu memang masih manual, susah sekali cari mesinnya, padahal kita udah berusaha. Nggak ada nanya ke pemerintah gitu, Bu, soal mesin biar dimodernin gitu? Sudah sih, cuma kemarin rencananya untuk tahun ini kepingin mengajukan gimana caranya supaya rempeyek ini bisa punya mesin sendiri, baik yang peyek bulat, peyek sawer. Ternyata ada kendala sekarang pandemik. Oh iya. Jadi kita susah mau kemana-mana, mau ke tempat teknologi, tempat guna. Mungkin yang ada untuk disiapin mesin suatu saat nantilah, mudah-mudahan memang betul-betul ada kan untuk mesin. Soalnya kalau kita sudah pakai mesin sendiri untuk rempeyek, mungkin kita bisa keluar lebih jauh lagi dari Pulau Sumatera. Karena peminatnya memang lumayan, alhamdulillah, rempeyek Ilham. Ini sudah tersebar di mana aja, Bu? Kalau rempeyek ini sih sebenarnya tersebarnya kalau untuk Sumatera, kita kan cuma masuk di retail itu cuma masuk tempe.
Karena kita mau masukin PY itu udah pernah diminta, cuma pecah. Karena kita pertama masih manual, kita tidak sanggup karena retail itu awalnya juga sudah minta ribuan, kita tidak sanggup karena kita masih manual, dan kedua kemasan kita masih yang plastik putih. Cuman sampai di daerah mana nih Bu kalau di luar Jambi ini? Di luar Jambi kalau daerah sudah sampai dari Palembang langsung minta lagi retailnya ke Lampung, dari Lampung Pekanbaru, laju sekarang Bengkulu. Bengkulu. Sudah 4 daerah di luar Jambi Bu ya? Iya, 4 provinsi. Palembang, Lampung, Bengkulu, Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Oke, luar biasa. Bu, kita akan lihat ini Bu. Ini masing-masing tetap sama atau berbeda lagi nih Bu? Setiap kuali ini banyak itu berbeda terus seperti apa Bu? Ini yang teri. Oh ya ini teri. Iya. Ini khusus lagi Bu ya? Khusus. Nah, ini kebetulan semuanya ini kacang. Kebetulan hari ini kami tidak bikin kencur karena permintaan untuk saat ini lebih banyak masih yang bumbu langkok yang ada pakai kunyit. Tapi kami tetap, misalnya hari ini tetap yang pakai kunyit, besok pagi 2 orang harus buat yang pakai kencur tadi. Jadi begitulah tiap hari di toko, pokoknya berganti-ganti varian kita. Jadi alhamdulillah disitulah kita mencari selah selama COVID. Jadi orang tidak bosan, terus tidak itu aja yang mereka suka. Kita harus pinter sekarang inovasi supaya masyarakat tidak jenuh dengan kemarin mereka bilang kan kayak itu aja. Jadi kita bisa varian dengan lain, kayak jagung kan kebetulan hari ini tidak bikin jagung karena besok ada sales yang dari rumah ini mau keluar ke Kabupaten Batanghari, itu bawa 1 mobil full besok. Besok Bu ya? Iya, full. Bu, ini teri. Ya. Ini yang ini? Kacang. Ini kacang. Ini kacang juga. 2 ini kacang. Oh, ini kacang juga. Iya. Itu luar biasa, ini emak-emak luar biasa semua ini saudara-saudara. Ini tempe petak. Oh, ini tempe Bu ya? Iya, tempe petak khusus. Ini untuk kabupaten yang minta. Oh, ini request dari kabupaten. Khusus kabupaten sama kota Jambi. Terus ini yang koin. Ini apa Bu? Ini tempe yang koin khusus Indomaret. Oh, khusus di Swalayan itu. Ya, ini Retail. yang untuk retail. Di Indomaret doang Bu? Yang Indomaret doang. Baru. Alfa belum? Alfa belum, nanti ke depannya nanti. Ini yang tempenya kayak gini nih. Ini semuanya masih miris gini. Masih ya, ini berarti ada teknik khusus Bu, sehingga saya lihat tadi tempenya bagus, terus tipisnya juga lumayan bagus gitu kan, nggak pecah. Enggak, gini. Tipis sedang gitu ya. Iya. Oke guys, nah ini untuk teman-teman kos-kosan bisa belajar nih cara mengiris tempe dengan halus tekniknya bersama Bu Itun ini. Jadi tempenya ini kita dari Jambi atau seperti apa nih, atau khusus ada orang khusus gitu? Kita untuk tempe kita tetap khusus karena kita sebelum kita memulai dulu buat tempe, kita hampir setiap meja-meja yang ada di pasar kita beli satu-satu mana mutu yang paling bagus. Ternyata hampir sama, digoreng kadang-kadang cepat, hitam, terlambat dikit, terus teksturnya pun masih lembut, jadi belum bisa diiris. Jadi saya cari lagi satu tempat di Pasar Keluarga, ternyata di situ agak bagus. Terus kita kerjasama gimana tempe yang biasa dijual dengan panjang segini harganya kemarin tuh dia sekitar 5.000. Dimana saya maunya bentuknya kayak gini, beratnya sama, tapi lebih padat tempenya, biar saya gorengnya enak, motongnya enak. Akhirnya segini ini harganya 6.000. Sehari saya dapat dari Mas itu 120 batang kayak gini. Nanti misalnya 80 petak, 40 koin, bisa kadang 150 koin, enggak beraturan gitu tiap hari. Ini juga salah satu permintaan terbanyak dari konsumen Bu ya, tempe. Ya. Alhamdulillah semuanya Mas, ya. Diikuti semuanya. Kayak tempe juga sama-sama dominan di permintaannya. Ya.
Oke teman-teman, kita lihat itu proses produksinya ini. Alhamdulillah di tengah pandemi, meski di tengah kondisi pandemi tetap produksi ya, tetap produksi. Luar biasa. Iya, gimana Mbak kesannya kita dengan di Rempe Ilham nih Mbak Senang lah. Senang. Ya. Dari jam berapa Mbak Dari jam 8 pagi Ini sampai jam berapa biasanya Mbak? sampai jam 4 lah minimal. Jam 4 sore. 4 sore. Udah berapa lama kita kerja di sini Mbak? Udah 8 tahun. Oh 8 tahun gitu. Berarti betah Mbak Betah lah Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini teman-teman sudah 8 tahun. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak siapa nama Mbak? Mbak saya. Ya. Lensi. Mbak Lensi. Iya. Oke Mbak selamat bekerja Mbak ya. Iya. Oke. Ya itu guys teman-teman 8 tahun. Nah kita yang muda-muda, yang cowok-cowok ini jangan mengeluh karena ibu-ibu saja semangat kerja gitu. Oke. Oke, untuk mbak-mbak dan mama para pekerja, saya kasih pantun satu ya, boleh nggak? Buah tomat, buah pepaya. Semangat ya. Oke guys, kita kembali ke depan ya Bu. Awal mula cerita merintis PY Ilham ini seperti apa Bu awalnya Bu? Ya awalnya cuma untuk bantu perekonomian keluarga aja Mas. Dari tahun berapa itu Bu? 2004. 2004. Terus prosesnya seperti apa Bu? Apa langsung seperti ini? Langsung ke swalayan atau seperti apa Bu? Prosesnya belum lah, masih coba di warung tetangga di tahun 2004. 2004. Itu proses jualannya seperti apa Bu? Nitip satu toko dulu. Kita yang ngantar? Kita yang ngantar karena kebetulan toko itu depan rumah. Tuh. Terus dari satu toko? Dari satu toko 3 hari kemudian nyebar ke toko-toko yang ada di dekat RT lingkungan kita tinggal waktu masih ngontrak dulu. Responnya mereka banyak juga ngasih masukan. Pertama kan dulu kita bikin polos aja dari bumbu langko itu kan polos. Ternyata mereka ngasih masukan, coba sekalian pakai daun kunyit, itu masukan mereka. Kalau untuk harga, kalau untuk rasanya udah pas. Jadi saya tambah lagi cabai dari bumbu langko itu, saya tambah cabai, tambah laos karena laos itu untuk penyedapnya sebenarnya. Itu jadi dari toko ke toko sekian bulan kemudian, karena waktu itu kan mall ini sudah banyak, terutama kayak Abadi Swalayan dulu kan banyak minimarket kecil-kecil, jadi kita diminta suruh buat PRT pihak Swalayan waktu kita menawarkan itu. Nah setelah itu seperti apa Bu? Setelah bikin PRT dan prosesnya sudah keluar PRT, langsung kita masuk ke Mandala. Ke Mandala kita masukin, sebenarnya pihak Mandala sih menolak waktu itu kan. Mandala iya karena tempatnya belum ada. Tempatnya belum ada, kita tahan kalau bisa kita pakai gantung aja. Waktu itu kami pertama kali nganter tuh pertama nggak banyak, sekitar 20 bungkus. Karena kita masih ngikat pakai tali awalnya dulu tali, karena waktu itu Pak Didi karena ngeliat tekad kami tadi diterima tempat tapi kami gantung. Sore itu kalau nggak salah jam 4, pas sore malamnya dicek ternyata habis peyeknya. Jadi besok itu buat lagi 50, setiap hari itu 100 sampai berapa minggu. Nah itulah mulai kita bulan 12 kita masuk Trona. Gitu. Itu bisa menghabiskan berapa bungkus waktu itu dulu Bu? Waktu itu awal sebulan aja, dari sebulan lah kita ngambil duitnya, sudah dapat duit 2.400.000 waktu itu. Satu bulan. Satu bulan. Nah dibandingkan dengan sekarang ini seperti apa Bu? Sekarang ini sebenarnya waktu awal tuh sudah dapat di tahun awal 2012 akhir tuh kita dapat 2.400.000. Terus berkembang. Pernah saya sampai dapat 20 juta sebulan untuk Trona. Satu bulan untuk satu toko ya? Satu toko Trona aja dulu. Setelah itu
itu masih tahun 2008, 2009, 2010 itu 2011 saya besar. Nah, karena seiring waktu kan UKM tambah berkembang karena persaingan kan UKM tambah berkembang, banyak produk-produk yang masuk, termasuk peyek juga sudah mulai orang masuk Trona. Akhirnya kita ya mungkin rezeki di situlah rezeki, kita berbagi rezeki lah mungkin dengan orang lain gitu. Akhirnya sekarang paling banter sebulannya turun naik lah untuk Trona bisa 12 juta, 11 juta, 10 juta. Itu untuk satu toko, untuk Satu toko untuk Trona. untuk periode ini Bu ya. Ya periode ini. Belum lagi di toko-toko yang lain ya. Ya alhamdulillah. Ya, belum lagi di daerah lain gitu ya. Alhamdulillah. Di daerah lain juga seperti itu gambarannya Bu. Ya insya Allah. Alhamdulillah gitu. Nah Bu, ini kan di tengah sekarang kan banyak persaingan kata Ibu bilang tadi Iya. kan. Terus juga banyak juga produk yang sejenis. Nah ini apa yang membuat kita mampu bertahan ini Bu? Pertama di rasa. Di rasa yang kita jaga, karena semahal apapun bahan baku seperti bawang putih, kemiri, kita tidak pernah mengurangi bumbu dari ownernya sendiri istilahnya kan. Kadang-kadang ada komen dari pelanggan, keasinan, berarti mereka menambah standar dari garam tadi gitu aja. Tapi mereka yang udah biasa mengkonsumsi rempeyek Ilham pasti mereka kasih komen langsung, Bu kasinan yang ini, karena setiap toplesnya kan kita pakai nama siapa yang buat ini asin gitu. Berarti kita kontrol terus Bu ya Kontrol. untuk resepnya Bu ya. Resep kita kontrol. Nah untuk pemasaran sendiri ini seperti apa Bu? Pemasaran sih sebenarnya kan yang khusus Jambi satu orang yang megang kan dikeliling pakai mobil. Kadang-kadang kalau peyeknya banyak dia pakai mobil, kalau peyeknya sedikit dia pakai motor karena tanggung. Karena sedikit tadi karena permintaan tadi kan banyak, jadi kadang-kadang tidak semua bisa diangkut dia dengan motor. Itu dalam satu bulan tuh kita bisa menghabiskan berapa bungkus Bu? Total pokoknya seharinya kami untuk tempe dengan itu 1000 bungkus 1000 bungkus per hari. per hari yang kita kirim Iya. untuk satu toko. Untuk tersebar. Oh tersebar. Iya. Sehari 1000 disebar ke berbagai toko. Iya, berbagai toko. Ke retail juga. Kan kalau retail ini kan tidak tiap hari PO-nya, paling seminggu 2 kali pihak retail minta PO. Tetap itu harus kita siapin. Dan itu tiap hari kita lakukan pengiriman Bu? Kalau untuk retail tidak tiap hari, cuma seminggu tuh pasti ada 3 kali, 2 kali. Nah boleh Bu dilihatin Bu. Kalau untuk retailnya yang ini Mas. Yang ini untuk retail. Kalau yang ini khusus ada salesnya sendiri yang ngambil. Seminggu bisa 2 kali. Nah sales ini kemana dia Bu? Dia ke kabupaten. Oh. Dengan cara dia beli putus. Langsung. Jadi kita di situ kita bisa bertahan kan karena ada yang beli cash. Dia ngecer ke kabupaten Bu ya? Ngecer kabupaten dengan dari kita kan paling ada untung, yang penting kita tidak rugi. Dan yang lain ini Bu? Bisa ditunjukkan sekaligus pakai apa Bu jenisnya Bu? Kalau ini yang baru, ini yang kencur bumbunya Mas, kita varian dengan kencur. Ternyata banyak yang suka karena ini lebih pedas. Juga pedas kencurnya. Terus ini tempe yang sagu. Biasanya kan tempe itu putih, ini memang putih cuma kita pakai bumbu lagi. Jadi lebih berasa tempenya, bumbunya, di bumbunya. Lebih asin, manis? Gurih. Gurih. Asin manisnya nggak begitu minuman, tapi gurihnya itu. Gurih. Nah, ini yang pedas jagung. Ini jagungnya jagung manis ya, kita topping dengan ikan teri juga ini. Oh, dikombinasi dengan ikan teri Bu ya? Iya, jadi pedasnya dapat, asinnya dapat, manisnya juga dapat. Itu ada daun-daun juga Bu ya? Daun kunyit. Daun Karena kunyit. untuk Jambi khasnya daun kunyit. Kita bumbu langko. Iya. Ini sawi Mas. Ini anak yang nggak suka makan sayur, ini vegetarian. Vegetarian. Khusus, ya, vegetarian. Ini minimal buat vegetarian ini seminggu sekali cuma. Oh, seminggu sekali. Iya. Dan ini juga diecer ke swalayan atau gitu Bu ya? Peminat yang di Palembang lumayan. Yang untuk ini market yang di Palembang lumayan peminatnya. Tapi memang kami ngirim cuma sebulan sekali. Kebetulan yang sales juga kebentur masih kerja. Gitu. Jadi yang di swalayan yang memang aja Bu? Semuanya. Semuanya tetap ada Bu ya? Terpanjang semua di swalayan. Nah, ini yang kacang Bu ya? Ya kacang ini bumbu langkok kunyit khas Jambi. Jambi. Ya. Ini pempeyek cita rasa khas Jambi berarti Bu ya? Ya, cita rasa khas Jambi, dan ini terinya. Teri kita ini kan ada 2, teri bulat sama teri sawer. Ini awal dulu usaha. Oh, ini yang awal ngerintis
Iya. Bu, boleh dibisikin mungkin dari kita penjualan di Provinsi Jambi sampai keluar daerah nih bersihnya kalau boleh tahu berapa, Bu? Masalah bersih rahasia deh, Mas. Iya. Rahasia, Mas. Yang penting intinya, Gambarannya tadi itu yang jelas satu swalayan itu bisa 15-an sampai 17-an, Bu ya. kalau untuk grup Trona per bulannya kami dapat sama yang kecil-kecil kan sekarang, sama yang kecil-kecil sekarang itu sebelum pandemik kemarin kami untuk grup Trona ini ada berapa Trona? Ada 5, itu kami dapat 20 juta. 1 bulan, Bu ya. Iya 1 bulan, tapi sekarang turun. Paling banter sekitar 14 juta, 15 juta untuk grup Trona tadi. Beda dengan Jamtos. Beda. Kalau Jamtos? Kalau Jamtos karena kemarin Jamtos yang agak turun omsetnya. Biasanya Jamtos ini kan ada 2, Trona Express dengan Jamtos dapatlah di bawah 14 juta, 13 juta sebelum pandemik. Nah, sekarang setelah pandemik ini kita minimal 12 juta untuk Trona Express dengan Jamtos. Turun, memang turun, saya akui. Tapi yang menopang kita tadi di retail sama yang beli putus. Tapi masih untuk untung masih masuk lah, Bu ya. Walaupun turun omsetnya masih masuk untung lah ya. Tetap masih ada untung. Kan istilahnya dulu omset kita sekian 100 berapa. Misalnya sekitar 170, sekarang cuma terima 100. Kotornya 150, 140. 1 bulan, Bu ya. 1 bulan tuh kotor ya, Mas, ya. Masih karena kan selama pandemik. Iya. Nah, mungkin ada motivasi, Bu, dengan wirausaha ini untuk masyarakat dan untuk mungkin para pegiat usaha-usaha UMKM seperti Ibu ini seperti apa, Bu? Motivasinya mungkin, Bu? Motivasinya teruslah berinovasi di situ dan jangan lupa berbagi sedekah karena kuncinya di situlah semuanya. Kalau saya sendiri itu, Mas, motivasi saya dengan berinovasi, jadi orang bosan dengan teri, kita bikin lagi teri yang pedas gitu, Mas. Inovasi yang jelas, Mas. Di saat pandemi kayak gini kita inovasi. Semoga musibah pandemi Covid cepat berlalu. Terus UKM Kota Jambi dan seluruh Indonesia bisa pulih kembali seperti sedia kala dan berharap pemerintah tetap memperhatikan UMKM. Oke, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah ya, Bu ya. Ya, dan untuk teman-teman ini sebuah inspirasi bagi kita semua, baik bagi dari ibu-ibu, abang-abang dan adik-adik yang saat ini berada di rumah aja masih bisa melakukan berbagai kreativitas, terutama dalam meningkatkan taraf perekonomian. Nah, salah satu buktinya adalah dari Ibu Zaitun ini yang tak pernah henti dan tak pernah lelah, terus berupaya melakukan inovasi terhadap peyeknya. Oke, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa